Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo wabarakatuh. Bapak Ibu untuk berdiskusi tentang mengenal potensi atau karakteristik peserta didik. Monggo silahkan. Monggo dibuka Pak Haji Rino untuk membuka komunikasi biar lancar. Iya, kemarin kan kita sudah membuat jadwal ya belum tak share kegiatan piket tiap hari. Putri di tengah saya. Putri di tengah saya. Oh iya Pak Langot. Dirian lah itu. Topiknya tadi mengenal karakteristik peserta didik. Mengenal karakteristik peserta didik. Yang pertama, pendekatan kepada peserta didik. Kedua, memberikan rasa ketiga, memberikan materi yang sesuai dengan program keahlian. Misalnya kalau tata busana ya menjahit, kan materi tentang menjahit dikaitkan dengan lingkungan yang ada. Dan yang berikutnya mungkin itu untuk yang lain ditambahi. Silakan dari Pak Haji Rino, silakan yang lain untuk menambahkan. Suaranya. Suara apa? Ya, saya akan mengutip dari ungkapan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional, itu tidak dipungkiri lagi, yang merupakan orang keraton, putra keraton yang hidupnya merakyat demi pendidikan tumbuh kembang anak Indonesia saat itu sesuai dengan konteks zamannya. Bahwa menurut Dewantara itu anak itu punya kodrat masing-masing, kalau istilah sebut bawaan. Kodrat yang harus orang dewasa di sekitarnya itu menuntut atau membimbing atau mempengaruhi, menuntun, membimbing, mempengaruhi dalam artian kita selaku orang dewasa itu memberi contoh. Jadi dalam pendidikan adalah memberi contoh. Jadi dengan tanpa memberikan fisik yang berlebihan. Jadi mereka itu karena belajar itu sendiri adalah merdeka. Kodrat anak berkembang sesuai dengan fitrahnya. Nah, dalam hal ini mereka untuk mencapai atau menggapai cita-cita mereka itu oleh Gajah Dewantara istilahnya gitu
ada setiap anak punya kodrat masing-masing. Nah, dalam bahasa psikologi itu ada istilah individu itu unik. Jadi setiap anak punya kemampuan dasar yang harus dikembangkan, yang melalui bimbingan dan pendampingan dari orang dewasa di sekitarnya. Untuk apa? Itu supaya selamat, supaya jadi keselamatan kebahagiaan itu menurut beliau merupakan tingkatan yang tinggi-tingginya untuk nantinya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Artinya kalau kita lari dalam pelajaran agama, manusia yang paling bermanfaat adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini namanya pendidikan. Guru di sini memberi contoh, tauladan itu baik. Kalau contoh itu tidak. Kalau kita sudah punya komitmen kesepakatan bersama kalian lambat. Yang kita jangan melambatkan diri. Jadi kalau kita yang mendidik, atau teladan, kita benar-benar menempatkan kesepakatan bersama. Jadi siapapun kita selaku jadi tidak hanya seorang mengajar tapi maka sebutannya itu guru. Guru itu kata-kata guru hampir orang seluruh dunia itu tahu. Itu bahasa dari bahasa India sana. Nah, kita mengerti itu guru. Bahwa ini unik karena mereka itu yang menghadapi adalah anak yang punya latar belakang sosial, ekonomi, budaya yang sangat beragam dari setiap orang tua mereka itu. Ada yang mereka nama kekayaan, ada karena kedudukannya, ada karena sosial, ekonomi dan pendidikan. Misalnya kalau kita konteks politik, sosial, budaya. Nah, tugas kita adalah membimbing. Kalau istilah beliau itu kita harus menghadap kepada dalam artian kita punya perhatian itu terhadap murid. Karena kita juga selaku guru punya anak juga. Kita menginginkan anak-anak kita diperlakukan diberi bimbingan yang baik dari orang lain. Kita selaku guru, kalau sekarang mengajar atau istilahnya pendidik, mudah-mudahan kita juga bisa mendidik diri. Itu artinya pendidik harus membantu mereka. Tidak memberikan hukuman atau teguran yang keras sehingga mereka biasanya dalam hal ini kita membantu dan fitrahnya. Orang itu sudah punya, anak itu sudah punya tingkatan. Jadi tidak sama. Jadi setiap orang punya istilahnya status kompetensi di motor. Saya dengan Pak Slamet berbeda. Ada orang yang kecepatan 80-90 itu nyaman, tapi bagi saya itu terbang sehingga tidak nyaman. Jadi kata-kata kompetensi atau ambang kemampuan itu anak berbeda. Nah, ini kita cermati juga. Jadilah kalau proses pendidikan itu menyenangkan dalam artian kita mampu membimbing, mengenali mereka bahwa mereka itu punya potensi yang berbeda, ada teori-teori psikologi yang banyak sekali, ada tabula rasa, ada apapun itu semua itu punya pemahaman bahwa kita manusia punya kodrat masing-masing. Mungkin barangkali dari kawan ya, itu mengutip dari Bapak Ki Hajar Dewantoro yang sebenarnya sudah dari dahulu kala digaung-gaungkan ya, bahwa salah satu karakteristik anak itu tadi adalah ya bahwa anak mempunyai kodrat yang berbeda-beda ya, suatu pribadi yang sangat unik ya, yang harus diberi teladan atau contoh ya,
dan kita harus selalu konsisten dengan contoh-contoh yang sudah kita sepakati bersama dengan anak. Oke, silakan yang lain barangkali mau menambahkan. Silahkan Sugi atau Pak Selamat. Oke. Anak atau siswa itu sebenarnya punya kemampuan yang berbeda atau dalam ilmu sering disebut individual qualities berbeda baik dari kemampuannya maupun dalam kemampuan di sini bisa berarti kemampuan menyimak penjelasan maupun kemampuan mengekspresi diri sendiri. Oleh karena itu kita tidak boleh memukul rata, menganggap semuanya bisa tanpa memperhatikan yang lemah. Inilah daripada supaya semuanya mendapat pelayanan yang sehingga siswa merasa kemudian kita menyikapi kepada anak yang beli. Nah, ini kan kategori beli. Dan di sini ada cara-cara supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti kita beri teguran, ya. Kemudian kita bisa memberi hukuman. Hukuman di sini tidak perlu hukuman yang sifatnya konyol. Artinya tidak melakukan secara fisik pada diri siswa. Saya kira itu saya tambahkan bagaimana mengenali siswa dan kita terhadap Ya, terima kasih ya, bagus sekali semuanya sudah dipaparkan secara gamblang oleh baik Pak Asmuni, Pak Selamat maupun Pak Haji Rino. Barangkali ada yang mau menambahkan ya di sini bahwa kita harus menghamba kepada siswa, maksudnya bukan menyembah siswa, bukan ya, mohon maaf ya, tapi harus bisa membimbing ya, memberi contoh dan mengenal karakteristik peserta didik kita dengan tidak lupa untuk melihat dari kodrat anak itu sendiri ya. Ada kodrat alam juga di mana kita harus memerdekakan diri ya. Ya, itu semua sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Asmuni tadi ya, tentang apa yang diajarkan oleh Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Oke, monggo barangkali ada yang menambahkan lagi, monggo Ibu Sugi. Terima kasih. Saya juga jadi dari apa yang disampaikan
karena lucu dari persahabatan itu satu pembicaraan dua tunjukkan dalam alamnya itu pendidikan dalam keluarga, kemudian pendidikan dalam masyarakat. Nah, hasil dari pendidikan terpusat pendidikan akan hasil yaitu atau bisa karena pendataan ataupun tidak belajar tidak menggunakan manipulasi apapun yang berhubungan dengan pergaulan, baik pergaulan sesama pergaulan sehingga pendidikan anak menurut saya kayaknya tidak sepenuhnya ada disinggung tentang bahwa pendidikan itu mencerdaskan siswa, tapi lebih banyak kepada nilai-nilai moral. Nah, bagaimana cara mendidik dengan menyampaikan nilai-nilai moral kepada siswa, sementara mengesampingkan kecerdasan atau pendidikan yang benar. Jadi bagaimana mendidik dan memerdekakan anak ya seimbangnya adalah bagaimana bisa mencerdaskan anak tanpa mengesampingkan dan ini sehingga dimulai dari dulu. Dan bagaimana sekarang bisa melihat kita dulu sekolah SD SMP bagaimana perilaku guru terhadap siswa, bagaimana cara kepada siswa ketika kita masih kecil, guru kita dulu cara walaupun keras ada disiplin keras karena memang ini yang harus dijelaskan sebenarnya adalah kekerasannya. Tapi kalau bagaimana bicara guru malah namanya menunjukkan sebagai orang tua sehingga anak tidak mengatakan kepada sekarang ini zamannya agak berubah banyak pendidikan ini seolah menjadi miring karena seolah memerdekakan itu namanya bebas. Padahal mungkin yang dimaksud memerdekakan itu dengan dia merasa nyaman, dia merasa nyaman, pendidikan bagaimana adanya yang akan dikatakan dan semua anak itu juga bagus. Cuma bagaimana cara mengajarkan guru kepada anak itu yang diberikan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, saya pun Oke, sedikit monggo Bu Mubeda. Tema yang kita diskusikan pada pagi ini, yaitu kita disuruh membuat tips untuk mengenal potensi atau karakteristik peserta didik. Ya, tips dari Pak Haji Rino, Pak Slamet, Pak Asmuni, dan Bu Sugi semuanya Iya. bagus. Ya, jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa mengenal potensi peserta didik ini yang tidak kalah pentingnya juga kadang kita tidak tahu potensinya apa. Itu untuk ini dilakukan tes psikotes atau baca akademik kita melakukan tes seperti ini setiap tahunnya. Ini untuk mencegah supaya anak-anak kadang masuk ke SMK dengan jurusan yang dipilih tapi tidak sesuai dengan potensinya. Ya, jadi untuk menghindari anak-anak biar tidak putus di tengah jalan. Saya kira itu saja untuk mengetahui potensi, selain dengan pendekatan ke siswa juga dilakukan dengan tes psikotes atau tes potensi akademik. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bagus sekali semuanya sudah dipaparkan secara gamblang oleh semuanya ya tadi. Jadi bahwa karakter atau kepribadian yang ada pada diri siswa itu memang unik, beragam sekali bentuknya. Ya, ada siswa yang aktif, pemalu, ramah, mandiri, kreatif, dan sebagainya. Ada yang bersahabat atau mungkin ada yang kurang ya, yang sangat aktif dan sebagainya. Ya, semuanya harus kita sikapi secara bijak ya dalam menghadapi siswa-siswa tersebut ya. Jadi memang perlu adanya di awal pelajaran mungkin adanya asesmen diagnostik ya untuk bisa mengerti karakteristik siswa, untuk mengerti lingkungan siswa, keluarga siswa dan sebagainya yang mungkin itu bisa dilakukan nanti secara berkala untuk mengenal siswa yang unik tersebut ya. Jadi memang dengan mengenal karakteristik siswa itu nanti kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasi minat dan juga potensi dari para peserta didik kita. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Kalau sudah ya itu intinya ya bahwa siswa kita adalah unik ya. Jadi semuanya ya, harus kita gali lebih lanjut tadi dengan salah satunya melakukan asesmen ya, diagnostik tadi yang non kognitif ya, sehingga nantinya kita bisa mengenal kepribadian siswa. Dengan mengenal kepribadian siswa tersebut akan mudah untuk menggali minat dan potensinya, sehingga juga akan tercapai sesuai dengan kriteria pelajar Pancasila ya, yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif ya. Itu saja saya kira pembahasan tentang karakteristik peserta didik kita cukupkan sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi